muda, saya mengundang ada 27 titik di seluruh Indonesia. Anak muda bisa ikut serta menjadi anggota Akademi Dakwah Pedalaman, ADP namanya. Allahu Akbar. Nanti dia akan diajarkan bagaimana seni berdakwah, menyampaikan kitab Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ada kepuasan tersendiri. Abdul Somad dalam 1 tahun tetap mengkhususkan 2 kali. Yang pertama bulan Februari, yang kedua bulan Agustus. 6 bulan sekali tetap masuk ke pedalaman. Untuk apa Ustaz masuk ke pedalaman? Ustaz bisa ceramah di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Brunei Darussalam, Malaysia. Ada beberapa yang diusir nggak masuk. Ngapain Ustaz masuk ke pedalaman? Untuk menyadarkan diri supaya jangan angkuh dan sombong. Kalau saya datang ke Subang, jamaah berkerumun. Tadi makan hampir nggak jadi. Kenapa? Jamaah mulai datang, pengawal datang, ramai luar biasa. Selesai makan, jamaah sudah siap di luar. Untuk apa? Selfie. Abdul Somad merasa dimuliakan, dikawal dari ujung jalan, pakai mobil mewah, ramai masyarakat menunggu. Bapak polisi, TNI, Polri, semuanya mengamankan. Ini kalau lama-lama begini bisa jadi Fir'aun ini Abdul Somad. Untuk menyadarkan diri, siapa hakikat dirimu. Kok tidak pernah dikenal orang? Kok jalan sendiri di tengah malam, bangun jam 3 malam, tidur di emperan masjid, dingin, di dalam hutan, terdengar suara. Apa ini? Besok pagi nanya sama Pak Kades. Pak Kades, itu suara apa? Harimau, Ustaz. Kita sekarang sedang berada di mana? Kita sekarang berada di cagar alam penangkaran harimau Sumatera. Mungkin malam itu harimau sudah ngintip-ngintip dari pohon kayu. Pas dia lihat Abdul Somad, nggak jadi dia makan. Kenapa? Tulang semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau turun ke bawah, gelap, senter, nggak hidup, pakai handphone, turun ke bawah, cuman mau pipis, dirakit-rakit cuman. Sungainya dalam, tapi ada kenikmatan yang luar biasa. Abdul Somad belum pernah bertahan sampai 1 bulan, tapi dai-dai yang dikirim dari Akademi Dakwah, setelah itu mereka melanjutkan ke dalam bertahun-tahun. Saya tanya, adik sudah berapa lama di sini? 6 bulan. Sudah berapa lama di sini? 1 tahun. Kita doakan mereka diberikan kekuatan iman dan Islam di dalam. Kita doakan adik-adik kita, para dai yang ada di dalam, senantiasa disehatkan Allah, jauh dari penyakit malaria, nyamuk-nyamuk tidak menggigit mereka, karena Allah senantiasa menurunkan rahmatnya untuk saudara kita, insya Allah. Amin. Hari ini luar biasa, masyarakat tumpah ruah. Bayangan saya ini paling-paling pengajiannya ini ya 2-3 sop aja. Ternyata sejauh mata menandang, sampai nggak kelihatan ujungnya, nggak bisa dibedakan mana yang tablik akbar, mana yang dagang jualan. Semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau kami ikut Akademi Dakwah, apa kami punya ijazah? Kami ingin S1, kami ingin S2. Ijazah tetap ada. Dari mana? Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Buya Muhammad Nasir. Jadi tetap dapat S1. Kalau dia nanti terpilih mau jadi kades, anggota legislatif, syukur-syukur jadi pemimpin kepala daerah, mau jadi polisi dan tentara, dia punya ijazah. Tapi ijazahnya bukan hanya sekedar di atas kertas, dia punya pengalaman dakwah yang luar biasa. Kelak kita nanti ketika menghadap Allah, kita akan ditanya, pernahkah matamu dipakai berdakwah? Pernahkah kulitmu digigit nyamuk karena dakwah? Pernahkah telingamu dipakai menggunakan dakwah? Pernahkah lisanmu, lidahmu dipakai? Kalau kita sudah berdakwah, alhamdulillah. Tapi kalau kita belum berdakwah,
bisa berdakwah dengan harta, bisa berdakwah dengan kuasa, bisa berdakwah dengan tanda tangan, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Tolong dakwah dengan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Orang yang bersedekah dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana dan musibah. Mana dalilnya? Shadaqatus sirri tadfa'u ghadabar rabbi. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Dalam riwayat lain, shadaqatus sirri tadfa'u ghadabar rabbi. Dia menolak murka Allah, menolak azab Allah, menolak bala. Dalam riwayat lain, tadfa'ul bala. Maka kita mendengar ada istilah sedekah tolak bala. Ustaz Abdul Somad ini kenapa kalau ceramah di mana-mana mesti dikawal? Ada Bapak Kapolres, Kapolsek, Babinsa, Babin Kamtibmas. Kami ini kan bukan penjahat, Pak Ustaz. Purwadadi ini kan aman, damai, tentram. Betul? Masalahnya masyarakat ini terlalu sayang ke Ustaz Abdul Somad. Bayangkan kalau orang seramai ini mau salaman, pulang dari sini tangannya copot. Jadi nanti jangan beritanya kemana-mana. Ini Ustaz Abdul Somad dikawal pasukan khusus di depan. Ini adalah saudara-saudaraku yang Masya Allah, tabarakallah, ganteng-ganteng. Yang belum menikah, hubungi nomor berikut ini. Anak muda soleh insya Allah. Amin. Orang yang bersedekah, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Yang sakit-sakit dengan sedekah, insya Allah penyakitnya hilang. Nama kitabnya Ajaib wa Gharaib Sa'ah wa Sa'ah. Nama penulisnya Syekh Abu Amr Al-Misri. Bahasa Arab, ya. Di mana? Mesir. Bahasa Indonesianya sudah ada, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Semua Ada Saatnya. Yang nerjemahkan siapa? Abdul Somad. Di sana ada kisah tentang seorang perempuan di Saudi Arabia. Dia kena penyakit, kaya raya, pergi ke Amerika, medical check up, diperiksa dari ujung rambut ke ujung kaki. Apa kata dokter Amerika? Pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti ibu bapak kalau pergi ke rumah sakit, kata dokternya pulang ke rumah makan enak, tidur enak, jangan senyum. Artinya malaikat maut udah dekat. Akhirnya dia pulang ke Saudi Arabia. Dia baca hadis Nabi, Dawu mardakum bis sadaqah. Obati yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah, dia infak, dia wakaf, dia sedekah, dia infak, dia wakaf. Setelah itu dia tes, terbang ke Amerika. Begitu diperiksa lagi, dokternya heran. Kamu makan obat apa? Saya nggak ada makan apa-apa. Karena dokter sudah tidak sanggup menyembuhkan. Saya mengadu kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan, Dawu mardakum bisadaqah. Akhirnya sembuh total. Baca dalam buku Semua Ada Saatnya. Begitu hadis ini saya sampaikan di salah satu masjid, di Islamic Center. Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Begitu selesai turun ke parkir, datang bapak-bapak. Ceramah Ustadz memang benar. Memang benar, saya nggak pernah ceramah salah. Kemarin katanya ceramahnya salah. Itu diedit. Videonya dipotong oleh orang-orang yang nggak punya uang untuk beli 2 paket 2 giga. Lalu kemudian, gimana ceritanya kok kamu tahu hadis ini benar? Istri saya sakit Pak Ustadz. Dibawa ke rumah sakit, di ronsen, ternyata di rahimnya ada sebesar uang logam. Kata dokter kandungan namanya kista. Ini kalau dibesar-besar nanti bisa jadi tumor, ganas, meninggal dunia. Lalu kata dokter ini mesti dibuang. Kista yang ada di rahim ini dibuang sama rahim-rahimnya. Kalau rahimnya dibuang berarti perempuan nggak bisa nggak bisa hamil. Akhirnya istrinya menangis, melelehkan air mata karena sedih, nggak bisa hamil. Dia ingat hadis Nabi, Dawu mardakum bis sadaqah. Obati dengan sedekah. Akhirnya dia wakaf, infak, sedekah, wakaf, infak, sedekah, menolong dakwah, bangun masjid, anak yatim, fakir miskin dan duafa.
Nggak lama setelah itu mereka pergi lagi ke rumah sakit. Sabar ya yang, insya Allah sehat. Begitu dicek, ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Lalu apa kata dokter? Ibu nggak perlu operasi, kistanya sudah hilang dan bisa mengandung. Sekarang yang nangis suaminya. Kenapa? Nggak jadi program berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan jamaah yang sakit-sakit sembuh insyaallah, amin. Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang memperdulikan dakwah Islam, amin. Mereka dulu datang, para da'i, para habaib, para alim, para ulama dari Jazirah Arab, melewati lautan, mampir ke India. Setelah transit mereka sampai ke ujung pulau Sumatera. Yang pertama kali di Aceh, kemudian turun ke bawah di Barus, lalu kemudian mereka sampai ke pulau Jawa, sampai ke pulau Kalimantan, sampai ke Papua. Kita bersyahadat hari ini karena jasa mereka. Ya Allah, ampunkan dosa para alim, para ulama, para kiai, guru-guru kami. Jadi kalau kita berdakwah hari ini, 50 tahun akan datang, anak cucu kita mendoakan, mereka sholat, mereka puasa. Mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, cara wudhu, cara tayamum, cara cebok, cara tidur, cara langkah kaki kiri kanan masuk kamar mandi, bersyahadat anak cucunya Islam, kakek buyutnya mu'alaf, masuk Islam, turun istri, anak, cucu, maka pahalanya mengalir kepada kita semua. Berapapun yang kita berikan, itu akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu percaya sama Allah? Yang nggak percaya nggak apa-apa, seat di neraka masih banyak kosong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan ditanya di akhirat tentang orang yang hidup di zaman kita, yang masih tinggal di perahu-perahu suku laut, yang masih ada di dalam hutan, suku anak dalam, suku kubu, suku sakai, suku talang, suku akid, suku togutil, macam-macam nama suku. Mereka belum mengenal Allah, belum berpakaian, tapi begitu dai-dai dari Dewan Dakwah Islamiyah masuk, menembus ombak, gelombang, menembus lautan dan gunung, mereka tidak ada kepentingan apa-apa, mereka hanya mencari ridha Allah. Lalu Abdul Somad mengajak ini untuk apa? Karena Abdul Somad akan ditanya Allah di akhirat. Hai Abdul Somad, apakah kau sudah ceramah? Sudah ceramah di kantor bupati, sudah ceramah di kantor wali kota, sudah ceramah di kantor gubernur, sudah ceramah di hotel. Pernahkah kau ingatkan umat tentang dakwah pedalaman? Belum. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Malam ini saya berterima kasih kepada Dewan Dakwah Islamiyah, sahabat saya yang bekerja sama sejak lama, masuk hutan keluar hutan. Kalian sudah menyelamatkan Abdul Somad. Malam ini Abdul Somad mengajak umat supaya kita selamat. Jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah karena tidak pernah berdakwah. Ibu-ibu yang tidak sanggup berdakwah, sisakan beberapa uang belanjanya, izin kepada suaminya, maka insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu-ibu yang sudah bersedekah untuk pengiriman dai ke pedalaman, mudah-mudahan suaminya yang belum sholat jadi rajin sholat, dibukakan Allah pintu hidayah. Anaknya yang gila main handphone, main gadget, jadi tobat penghafal Quran. Ibu-ibu yang belum mau sedekah, mudah-mudahan diberikan Allah ketenangan hati sehingga dia mau bersedekah.
Udah dikasih tahu nggak sedekah juga, mudah-mudahan suaminya dilarikan pelakor. Jangan diaminkan. Itu Abdul Somad cuman mancing-mancing aja.